Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Jangan lupa tetap semangat ya. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai ya. Jadi pada hari ini kita memasuki pada pertemuan yang kedua. Ya. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi tentang pengertian seni rupa ya menurut para ahli. Nah, sekarang materi yang kedua kita mulai fungsi dengan judul fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu fungsi individual. Ya. Jadi begini, Bapak jelaskan di sini. Fungsi individual, misalkan pada zaman dahulu, pada zaman peradaban belum maju, pada zaman manusia purba mungkin ya. Jadi orang misalkan mau makan, itu kan langsung menggunakan tangan ya. Nah, dengan peradaban-peradaban, dengan karya-karya, mereka berpikir melalui proses berpikir, terciptalah namanya sendok, mangkuk, piring gitu. Ya mungkin awalnya sebelum ada mangkuk, mungkin mereka membuat dari alam seperti di batok kelapa, atau mereka membuat dari pohon ya. Jadi seperti itu. Jadi fungsi-fungsi individual itu ya penciptaan seni menekankan pada proses emosional seorang seniman. Jadi awalnya mereka berpikir, oh ini kita makan atau kita minum kita butuh gelas. Nah mereka berpikir seperti itu. Jadi fungsi individual seni itu bisa tercapai dengan baik ya, karena dengan berkarya dengan hati ya, dan kejujuran. Yang selanjutnya fungsi masyarakat. Nah, fungsi masyarakat ini, seni itu diciptakan untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, untuk pendidikan, untuk komunikasi, untuk rekreasi. Jadi kalau misalkan di masyarakat, misalkan fungsi seni itu untuk membuat, misalkan yang tadi Bapak sebutkan, membuat cangkir, membuat gelas, membuat piring. Nah, itu yang ada di masyarakat. Jadi fungsi kesehatan, misalkan apa nih, misalkan kita sakit badan, nah mereka menggunakan yang ada di alam. Misalkan mereka membuat anggaplah siwak, misalkan membuat siwak untuk menggosok gigi, atau membuat kopan gitu yang ada dari alam gitu. Dari awalnya kan kop itu dari batok kelapa ya, jadi biar disedot seperti itu. Jadi seniman itu menciptakan ya, seni di masyarakat itu yang pertama untuk komunikasi dan untuk rekreasi. Kalau dalam seni rupa ya mengkomunikasikan, kalau zaman dulu kan ada telepon-telepon, sebelum ini bisa pakai aqua atau misalkan kentongan gitu, itu membuat komunikasi ya. Rekreasi bisa dia membuat dari kulit hewan, membuat bedug gitu ya, atau gendang ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi kebendaan. Fungsi kebendaan ini seperti interior ya, furniture ya. Misalkan di rumah kalian, dulu kan rumah itu kan belum ada yang namanya kursi, meja, bahkan lantai pun belum di keramik gitu. Jadi, nah, seorang seniman itu membuat
bagaimana caranya. Dia selalu berpikir, kalau misalkan rumah dulu kan tanpa ada keramik itu hanya ada semen aja, kurang indah ya, terkesan kumuh. Nah, jadi seorang seniman itulah selalu berpikir untuk apa sih peradaban-peradaban, untuk membuat maju ya, untuk maju, maka diciptakanlah keramik ya. Keramik atau furnitur, lemari. Mungkin dulu sebelum ada baju atau ada lemari, mungkin mereka ya taruh pakaiannya itu sembarangan, tapi dibuatlah lemari. Jadi misalkan dibuat lemari dari pohon ya, jadi gitu. Nah, jadi dibuatlah fungsinya yang efisiensi ya. Jadi itulah fungsi seni menurut kebendaan. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya. Nanti kalian silakan membuat tugas kelompok dengan teman-teman kalian, fungsi-fungsi seni yang ada di sekitar kita atau yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian buat tugas, kalian bikin apalah, bikin kerajinan-kerajinan ya, misalkan bisa membuat asbak, bisa membuat ya pokoknya mah karya seni yang bisa menghasilkan rupiah. Oke Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.